Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amma ba'd. Bersama saya Ani Nursakinah Sukarma yang insya Allah akan memandu kajian online Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Adapun kajian online Ummahatul Jannati pada hari ini insya Allah akan membahas mengenai kelanjutan dari kitab Tarbiyatul Aulad yang pastinya akan disampaikan dengan Ummu Nailah. Bersama Ummu Nailah kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat yang mungkin saat ini adalah nikmat termahal, ya, karena kondisi pandemi membuat kita harus senantiasa berikhtiar semampu kita untuk meningkatkan imunitas kita. Salat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan tentunya kita berharap Rasul akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan kembali kajian kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ya, marilah sama-sama langsung saja kita simak pembahasan kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taglibu masalihatul islami ala hubbil walad. Ya, memprioritaskan urusan Islam daripada kecintaan kepada anak. Idza kana qalbu abwaini yantawi ala mithli tilka masyairi sadaqatu min hubbi wa rahmati wa atifi wa hunani nahwul auladi
wa fadatil akbadi fayanbaghi ala tataghi hadhil masyairi alal jihadi fi sabilillahi wa tablighu da'watullahi fil ardi lianna maslahatu islamu fawqa kulli masalihu wa i'tibarati wa lianna iqamatul mujtama'ul islami ghayatul mu'min wa hadafahu wa hadafahu fil hayati wa lianna hadayati insaniyati ta'hati asma ma yas'a ilaihi muslimi wa azimu ma yahrisu ala nashrahu wa tahqiquhu. Apabila hati kedua orang tua mencerminkan perasaan yang jujur itu berupa kecintaan, kasih sayang kepada anak-anak, maka hendaknya perasaan itu tidak menghalanginya untuk berjihad di jalan Allah dan menyampaikan seruan Allah di muka bumi. Sebab kepentingan Islam harus didahulukan dari yang lainnya. Dan karena merealisasikan terbentuknya masyarakat yang Islami itu adalah tujuan seorang mukmin dan sasaran hidupnya, dan karena sesungguhnya memberikan petunjuk kepada manusia adalah usaha tertinggi seorang muslim yang paling ia maksimalkan dalam menyebarkannya. Wa hakadha fahmur ra'ilul aula min sahabati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa man ittiba'ahum bi ahsani hadzal fahmi falam ya'rifu harakati sawal jihadi wala tablighan ghairil da'wati wala ghayati ghairil islami fala gharabati an nasma'a fi tarikhi an intilaqihim al-kubra fi tablighi risalatil islamiyyati wa i'la'i kalimatullahi fil ardi wala ajabi an yada'u fi sabili dhalika bil ghali wa nafsi wa nufusi wa nafisi wa yatamanu syahadati fi sabilillah. Demikianlah yang dipahami generasi pertama dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengikuti jejaknya dengan baik. Mereka tidak mengenal suatu pergerakan selain jihad dan seruan kecuali dakwah dan tujuan selain Islam. Tidak aneh bila kita mendengar dalam sejarah tentang kiprah mereka yang besar di dalam kancah dakwah Islami dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi penuh dengan pengorbanan di jalan tersebut dan besarnya cita-cita mereka untuk meraih kesyahidan di jalan Allah. Wa ilaikum ma qalahu ibadati bin Somati radhiyallahu an lil Muqaykis Malik masara laha khawfuhu bi jama'i rumi haili wa agharahu bil mali wa dinaniri ya hadha la yataghurranna nafsuka wala ashabika amma ma takhwafana bihi min jam'il rum wa idadahum wa kathiratahum wa anna la naqwa alaihim fal amari ma hadha billadhi takhwafana bihi wala billadhi yaradna amma nahnu fihi in kana ma qalatahum ma qultum haqqan wa inna minkum ala ihda hasniyina imma an ta'zima lana ghanimati dunya in zafarna bikum aw ghanimatil akhirati in zafartum bina wa innallaha azza wa jalla qala fi kitabahu
aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Al-Baqarah ayat 249. Simaklah apa yang dikatakan oleh sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an tatkala berhadapan dengan penguasa Mesir, yaitu Raja Muqawqis yang mengancamnya dengan kekuatan pasukan Romawi dan membujuknya dengan harta dan dinar. Janganlah kalian menipu diri Anda sendiri dan sahabat-sahabat Anda. Anda menakut-nakuti kami dengan kekuatan Romawi yang berjumlah banyak. Anda juga mengatakan bahwa kami tidak akan mampu mengalahkan mereka. Demi usiaku, sungguh bukan itu yang membuat kami takut, dan bukan pula kematian, jika yang kamu katakan itu memang benar. Dalam hal ini, kami berada dalam salah satu dari dua kebaikan. Apabila kami dapat mengalahkanmu, maka kami akan mendapatkan keuntungan di dunia. Atau jika kamu dapat mengatakan maka kami akan mengalahkan. Jika kamu dapat mengalahkan kami, maka kami akan mendapatkan keuntungan akhirat. Dan sesungguhnya Allah telah menyatakan ini di dalam firman-Nya. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Terjemah Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Wa mana rijalu illa wa huwa yad'u rabbihi sabahan wa masa'an an yarzaqaha syahadah wa ala yaradahu illa biladahi wala ila ardihi wala ila ahlihi wa waladihi wa laysa li ahdi minna humma fima khalafahu min ahli wa waladi wa qad istawdi'i kullu wahidin minna rabbihi ahlihi wa waladihi wa inna mahamuna jihadi fi sabilillah wa i'la'i kalimatihi wa amma qawlika inna fi dayqa wa shiddati min ma'ashana wa halana fanahnu fi awsa'a sa'ah walau kana dunya kulluha lana ma aradana minha li anfusana aktsaru mimma nahnu fihi. Tak ada seorang pun di antara kami ini kecuali ia berdoa kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan sore hari agar dapat gugur di jalan Allah, agar Allah tidak mengembalikannya ke kampung halaman dan negerinya. Tidak ada di antara kami yang mempunyai keinginan untuk kembali kepada keluarga dan anaknya. Sebab setiap orang di antara kami telah menitipkan keluarga dan anaknya kepada Rabb-Nya. Kami hanya memiliki tujuan berjihad di jalan Allah dan meninggikan kalimat-kalimatnya. Adapun jika Anda mengatakan bahwa kehidupan kami ini sempit, maka sesungguhnya kami lebih lapang. Dan sekiranya dunia ini milik kami seluruhnya, maka kami pun tidak akan mengambilnya lebih banyak dari yang kami perlukan. Insyaallah. Hadal mauqifu alladhi waqaffahu ibadatu radhiyallahu an Ubadah radhiyallahu anhu. Huwa wahidu minal al-af muwaqifu alladhi waqafaha jadudina bawasilul amjad fi fatarati tawilati minat tarikhi wa mahadihi tadahiyatil jisami wa taghlibu hubbi jihadi wa da'wati ala hubbil ahli wal waladi wal miskini wal ashirati illa li'annahum wajadullahi subhanahu
yaqulu fi mahkami tanzilihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Inilah sikap dari seorang Ubadah bin Samit radhiyallahu an, yang hanya salah satu dari 1000 sikap para leluhur kita yang mulia pada rentang sejarah yang panjang. Dan tidaklah semua pengorbanan mereka semua ini dan prioritas cintanya mereka kepada jihad dan dakwah yang mengalahkan kecintaan mereka kepada anak-anak dan keluarga, rumah dan kerabat, melainkan mereka telah menemukan seruan firman Allah di dalam kitabnya. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Terjemah Quran Surah At-Taubah ayat 24. Wa minal masari karimati allati tanaqal tihal al-sani anil imami syahidi Hasan bani rahimahullahi radhiyallahu an kana min ibadatihi an yatafaqata an yatafaqada sababi da'wati ilallahi fil aqdiyati wan nawahi fi kulli 'aid minal a'yadi fa fi maratu minal marati allati kana yakhruja fiha maradu waladuhu sawfal islami maradan syadidan asrafa fihi 'alal mauti faqalat lahu zawjatihi law biqaiti ma'ana fi hadzal 'aidi nasta'nasi bika wattakunu bijanabi waladakal maridu fa'ajabiha wa baidahu huqaibatil safari inna minallahi ala waladi bi syafa'i walillahil hamdu wa manna'tu wa inna qaddarallahu alaihi mautu fajadahu a'rafu bi tariqi muqabari thumma kharaja wa huwa yattawlu qawluhu tabaraka wa ta'ala Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ila akhiril ayati. At-Taubah ayat 24. Allahu Akbar. Hakadha falyakun tafani fi a'la'i kalamatullah. Allahu Akbar. Hakadha falyakun da'ati ilallah. Liwalam yakun lisalfana wa rijali da'wati fina ila hadhil muwaqafu likafatihim ala madal ayati fakhrajan wasyarifan wa khuludan. Berikut ini perkataan mulia yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna tatkala beliau menginspeksi para pemuda yang berdakwah kepada Allah di setiap kejadian dan kondisi. Saat beliau hendak keluar untuk urusan tersebut, anaknya yang bernama Syaiful Islam jatuh sakit keras yang hampir merenggut nyawanya.
Maka berkatalah sang istri kepada beliau, sekiranya engkau bisa menyempatkan tinggal sejenak bersama kami dan duduk di samping anakmu yang sedang sakit. Beliau menjawab sambil membawa tas di tangannya, jika Allah menganugerahi kesembuhan kepada anakku, maka segala puji bagi Allah atas pemberiannya. Tapi jika ia ditakdirkan untuk mati, maka kakeknya lebih mengetahui jalan ke kubur. Kemudian beliau berlalu sambil membaca firman Allah. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, Allahu Akbar, itulah hendaknya semboyan di dalam meninggikan kalimat Allah. Demikian juga seorang dai harus bersikap. Sekiranya para pendahulu kita dan pengemban amanah dakwah berbekal sikap ini, maka cukuplah untuk mengekalkan kemuliaan dan ketinggian. Ayyuhal abul mu'min, wahai bapak-bapak atau orang tua yang beriman. Yujibu an yakuna hubbil islami wal jihadi wa da'wati ilal islami masitoron ala qalbiki wa jawarohaki wa muqaddiman ala hubbi ahlaki wa waladaki wa ashiratiki hatta tandifa'a bikalitika ila tabalighi da'wati wa hamlu rayati jihadi. Asa an yakuna fi adadi rijalul ladina yabanuna bisu'adihim matinati mujadil islami wa yaqimuna bi'azamihim qawiyati dawlatil Qur'an wa ya'iduna lil ummati muhammadiyati azitihal muni'ati wa karamatiha mujidatu wa qiyaniha azimi wa madhalika alallahi bi'aziz. Wahai para orang tua yang beriman, haruslah yang namanya kecintaan kepada Islam, jihad, dan dakwah kepada Allah itu menguasai hatimu dan hati keluargamu. Kecintaan tersebut harus lebih didahulukan daripada kecintaan kepada keluarga, anak, dan kerabat, sehingga Anda dapat bertolak menuju dakwah dan mengusung panji jihad. Mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang membangun kemegahan Islam dengan tekad yang kuat. Semua itu tidaklah sulit bagi Allah. Isma'u ila ma yaquluhu alaihi salatu wassalam fil ladina yuriduna an yakmala imanihim wa yaduku fi a'maki qulubuhum halawatihi wa yajidu fi qararati wajidanatihim ladatihi. Rawa Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukadafa finnar. Simak pula apa yang menjadi sabda dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang hendak menyempurnakan keimanannya, yang ingin merasakan manisnya iman dari hati yang paling dalam, dan mengenyam lezatnya iman jauh di dalam rongga dada hati kita. Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang manakala seseorang berada di salah satu darinya, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selainnya. Tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah, dan membenci jika dikembalikan kepada kekafiran, sebagaimana ia takut dilemparkan ke dalam neraka. Wara'a Bukhari kadzalika an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam li anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jannabi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lan yu'min
ahadakum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi. Faqala Umar, walladina anzala alaika alkitaba li'anta uhibbu ila min nafsi allati baina janabi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, ay al-ana kamilu imanuka. Wathabata fi sahihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'atu bih. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diri. Beliau menjawab, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum ia mencintai aku lebih daripada dia mencintai diri mereka sendiri. Umar berkata, demi zat yang telah menurunkan Alkitab kepadamu, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku yang berada di antara kedua sisiku. Nabi menjawab, sekarang wahai Umar, maksudnya adalah sekarang telah sempurnalah imanmu. Disebutkan juga di dalam Sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia menjadikan hawa nafsunya atau keinginannya mengikuti apa yang didatangkan kepadamu, yaitu wahyu. Warawa Bukhari wal Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi yang paling ia cintai daripada hartanya, anaknya, dan manusia semuanya. Masya Allah, Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah. Ya, demikianlah pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad, di mana kita bisa memetik hikmah bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah yang utama dan yang paling mulia di sisi Allah. Maka kecintaan kita kepada anak-anak kita, ya meskipun adalah sebuah fitrah, kita menangisi kepergiannya, kita menangisi kesakitannya, dan sebagainya macamnya, tetapi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya haruslah yang diutamakan. Dan janganlah selalu berpikir ketika kita berdakwah, kita akan mengabaikan hak-hak anak kita. Tetapi bagaimana kemudian kita berpikir menyiapkan anak-anak kita untuk tegar, untuk kokoh ketika orang tuanya berada di medan dakwah, ketika orang tuanya berada di medan jihad. Maka hal yang perlu kemudian kita perhatikan adalah mempersiapkan mereka. Bagaimana kesiapan itulah yang kemudian akan mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang tabah, menjadi orang-orang yang senantiasa menerima aturan Allah bahwa mereka bukanlah nomor satu di dalam hati orang tuanya, bukanlah juga yang nomor satu di dalam hal yang perlu diprioritaskan, tetapi yang perlu kemudian ditanamkan kepada anak-anak adalah akidah. Bagaimana mereka mengetahui bahwa prioritas yang harus diutamakan adalah urusannya Allah, ya agamanya Allah, dan meninggikan kalimatnya Allah, yakni berdakwah. Maka jikalau kemudian kita menjalankan apa yang Allah tetapkan, maka tanamkanlah itu kepada anak-anak agar mereka bisa memahami bahwa yang kita lakukan tidak lain adalah karena kita cinta kepada Allah, dan bentuk cinta kita kepada Allah adalah senantiasa menjaga mereka untuk terhindar dari siksa api neraka. Maka dari itu, Ummahatul Jannati, bunda-bunda rahimakumullah semuanya, jangan pernah menjadikan anak sebagai fitnah bagi kita untuk senantiasa tidak berdakwah, tidak meninggikan kalimat Allah, gitu ya, karena sibuk punya anak, karena sibuk menyiapkan anak dan sebagainya macamnya, ya. Tetapi bagaimana kemudian kita mempersiapkan mereka, memberikan bekal kepada mereka agar mereka siap untuk memperjuangkan kalimat-kalimat Allah juga bersama kita.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah kajian online Ummahatul Jannati pada hari ini. Jazakillah khair kepada Ummu Naila yang telah memberikan pembahasan materi, dan tentunya semoga sahabat Ummahatul Jannati yang mengikuti kajian online pada hari ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, tentunya Ummahatul Jannati akan memberikan kuis di sosmed, baik Instagram dan Facebook, yang akan dipilih satu orang pemenang untuk yang dapat menjawab pertanyaan yang paling cepat dan paling benar. Dan tentunya insya Allah akan mendapatkan souvenir dari Ummahatul Jannati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.